Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Andani Putri. Saya berasal dari kelas 2A Pendidikan Jasmani NPM 192191011. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi dari mata kuliah Telaah Kurikulum Pembelajaran Penjas yang didoseni oleh Bapak Devri Mulyana, MPD. Yang pertama, saya akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, yang kedua ada pengembangan kurikulum, yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurikulum, yang keempat ada artikulasi dan hambatan kurikulum, dan yang kelima ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan yaitu prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada prinsip relevansi. Prinsip ini memiliki dua prinsip, yaitu ada secara internal memiliki komponen-komponen kurikulum yaitu tujuan, isi, strategi, organisasi, dan evaluasi. Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Prinsip ini dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang atau anak yang mempunyai kebutuhan lain. Jadi kurikulum ini harus berisi hal-hal yang solid atau dapat menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi. Yang ketiga ada prinsip kontinuitas. Jadi dalam prinsip ini adalah adanya kesinambungan antara kelas dan pengalaman dari beberapa antar kelas. Jadi kelas itu berbagi pengalaman antara dengan adik tingkat dan kakak tingkatnya. Yang keempat ada praktis atau efisiensi. Jadi dalam prinsip ini adalah kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, dan menggunakan alat yang sederhana atau yang murah agar dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Yang kelima ada prinsip efektivitas. Prinsip ini adalah hasil atau keberhasilan dari pelaksanaan kurikulum, karena kurikulum merupakan penjabaran dan perencanaan dari pendidikan nasional. Yang kedua ada pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan oleh kurikulum dan dikembangkan oleh pengembang kurikulum agar dapat kurikulum yang dihasilkan itu menjadi bahan acuan untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum. Menurut Nana Sukmadinata 1997 mengemukakan 3 faktor. Yang pertama ada perguruan tinggi. Perguruan tinggi itu dibagi menjadi 2, ada dari segi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Ini berguna di perguruan tinggi mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan oleh kurikulum. Yang kedua dari segi pengembangan ilmu dan pendidikan, dan keguruan ini guna untuk menjuruskan nanti sebagai pengajar agar tidak salah. Maksudnya dalam pengajar itu banyak sekali latar belakang guru dari luar jurusan keguruan itu sendiri. Yang kedua ada masyarakat. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Maka masyarakat itu bersiap untuk bertugas mempersiapkan anaknya agar mendapat pendidikan untuk dapat hidup martabat di masyarakat. Yang ketiga ada sistem nilai. Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya, maupun nilai politis. Yang keempat ada artikulasi dan hambatan kurikulum. Artikulasi dalam pendidikan berarti kesatu paduan dan koordinasi segala pengalaman belajar. Untuk menyusun artikulasi kurikulum diperlukan kerjasama dari mulai para administrator, kepala sekolah, dari mulai TK sampai rektor universitas, guru-guru,
orang tua, dan tokoh-tokoh masyarakat itu memerlukan kerjasama dengan kurikulum atau sekolahnya. Hambatan yang pertama yaitu ada pada guru, yaitu kurangnya berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Jadi guru itu hanya sebatas mencari formalitas sebagai guru, jadi tidak ada partisipasinya dalam mengajar atau dalam pengembangan kurikulum itu sendiri. Yang kedua yaitu hambatan ada pada masyarakat. Untuk pengembangan kurikulum dibutuhkan bantuan dari masyarakat dalam pembiayaan ataupun memberikan umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Jadi masyarakat itu berperan dalam pengembangan kurikulum dan kerjasamanya. Yang kelima ada model-model pengembangan kurikulum. Model-model ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada the administratif. Jadi ini adalah inisiatif atau gagasan pengembangan kurikulum ini datang dari administrator pendidikan. Maksudnya inisiatif pengembangan ini berasal dari pejabat tinggi, kemudian secara struktural dilaksanakan di tingkat bawah. Jadi dari atas dulu baru ke bawah secara berurutan. Yang kedua ada the grassroots model. Model ini merupakan model dari lawan pertama. Jadi inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum ini bukan datang dari atas, melainkan datang dari bawah-bawah dulu, yaitu guru atau sekolah. Yang ketiga ada become system. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh seorang ahli yaitu Beckham. Beckham mengemukakan 5 hal dalam pengembangan suatu kurikulum. Yang pertama ada menetapkan area atau lingkup wilayah yang dicakup oleh kurikulum tersebut. Yang kedua, menetapkan personalia. Yang ketiga ada organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Yang keempat ada implementasi kurikulum. Dan yang kelima ada evaluasi kurikulum. Yang keempat yaitu ada the demonstrasi model. Model demonstrasi pada dasarnya bersifat grassroots, datang dari bawah. Jadi model ini diprakarsai oleh sekelompok guru atau sekelompok guru bekerja sama dengan ahli yang dimaksud mengadakan perbaikan kurikulum. Yang kelima ada Taba inverted model. Model ini, pengembangan kurikulum ini bersifat induktif. Model ini dimulai dengan melaksanakan eksperimen, diteorikan, kemudian diimplementasikan. Jadi para ahli atau guru-guru itu membuat eksperimen kepada sekolah dan juga diteorikan kemudian diimplementasikan ke dalam sekolah itu tersebut. Jadi sebagai uji coba berhasil atau tidaknya, seperti itu. Yang keenam ada Roger Interpersonal Relation Model. Model ini berasal dari seorang psikolog yaitu Carl Roger. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka dan adaptif terhadap situasi perubahan. Jadi kurikulum ini dapat disusun atau diterapkan kepada pendidik agar terbuka dan berorientasi pada saat berproses pembelajaran. Yang ketujuh ada the Systematic Action Result Model. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa perkembangan kurikulum merupakan perkembangan sosial. Hal ini mencakup suatu proses yang melibatkan kepribadian orang tua, siswa, guru, struktur sistem sekolah, pola hubungan pribadi, dan sekelompok ini dari sekolah dan masyarakat. Dengan asumsi tersebut, model ini menekankan pada 3 hak. Yang pertama ada hubungan insani, sekolah, dan organisasi masyarakat, serta wibawa dan pengetahuan profesional. Yang terakhir ada emerging technical mode. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi dan efektivitas dalam bisnis.
juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Model teknologis ini terdiri dari 3 variasi model. Yang pertama ada model analisis tingkah laku, model analisis sistem, dan model berdasarkan komputer. Mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan mulai dari cara memaparkannya atau dari segi materinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.